Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihda Nurhayati. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang fase-fase pemerintahan dalam dinasti Abbasiyah. Fase kepemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama disebut sebagai pengaruh Persia I, dan kemudian yang kedua disebut sebagai pengaruh Turki I. Untuk yang fase ketiga disebut sebagai pengaruh Persia II. Untuk yang keempat disebut sebagai pengaruh Turki II. Sedangkan fase kelima merupakan masa-masa kehancuran. Langsung saja kita masuk ke dalam fase pertama. Fase pertama terjadi mulai tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Fase ini terjadi pada masa Khalifah ke-1 hingga ke-9. Adapun nama pengaruh Persia I dikarenakan masa-masa ini merupakan masa-masa peralihan dari dinasti Umayyah menuju dinasti Abbasiyah. Adapun mamluk-mamluk yang ada dalam pemerintahan berasal dari Persia. Fase pertama ini juga disebut sebagai Asrul Dzahabi dinasti Abbasiyah, yakni masa-masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada fase ini terjadilah Mu'assisul Amir, yakni khalifah-khalifah yang dijadikan sebagai ikonik dari dinasti Abbasiyah. Adapun Mu'assisul Amir tersebut adalah Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Ja'far Al-Mansur sebagai peletak pondasi dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah Harun Ar-Rasyid, yakni orang yang telah sukses membangun Baitul Hikmah. Selain itu juga beliau berhasil mendirikan istana yang super megah dan juga membendung aliran sungai yang diberikan nama Al-Qatul, yakni sungai yang mematikan. Adapun pembangunan dalam fase pertama ini juga terjadi secara besar-besaran. Yang pertama adalah kota Baghdad, dibangun sedemikian rupa menjadi pusat peradaban dan juga ilmu pengetahuan dari dinasti Abbasiyah. Maka tak heran jika kota Baghdad diberi julukan dengan 1001 malam. Selanjutnya, mereka juga membangun sebuah kota di atas puing-puing kerajaan Alexandria di Palestina, Israel Utara. Kota tersebut diberi nama dengan Samarrah, yakni Surah Man Ra'ah, yang berarti membahagiakan bagi yang melihatnya. Namun sayangnya di akhir fase pertama ini terjadi sedikit kekacauan. Khalifah Al-Mu'tasim dan juga Khalifah Al-Wasik yang terkenal sebagai pengendali bangsa Turki, mereka berdua mengundang banyak sekali orang Turki untuk menetap di Baghdad, sehingga kota Baghdad semakin penuh dengan orang Turki. Adapun Khalifah Al-Mu'tasim sudah mulai dipengaruhi oleh orang-orang Turki sehingga kebijakannya seakan tidak lagi bijaksana. Selanjutnya adalah Khalifah Al-Wasik yang telah memindahkan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dari Baghdad menuju Samarra. Adapun selanjutnya yaitu fase kedua, yakni fase pengaruh Turki I. Disebut sebagai pengaruh Turki I karena bangsa Turki sudah terlalu banyak menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan, sedangkan khalifah sangat lemah dan juga tidak tegas. Fase kedua ini dimulai pada khalifah ke-10 yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Pada fase kedua ini terjadi banyak sekali kesenjangan. Yang pertama yakni mengangkat khalifah dari keturunan Turki, kemudian memberikan prioritas penuh kepada orang Turki dan juga menindas penduduk setempat, yakni orang-orang Baghdad. Selain itu, fakta lain menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan mulai merebut perkembangannya, sehingga Khalifah ke-15 yakni Khalifah Al-Mu'tamid memindahkan kembali pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dari Samarrah ke Baghdad. Sedangkan Samarrah sudah mulai hancur hingga disebut dengan Man Ra'ah. Selanjutnya adalah fase ketiga yang disebut sebagai pengaruh Persia kedua. Dimulai pada tahun 945 Masehi hingga 1055 Masehi. Adapun main ikonik dari fase ketiga ini adalah dinasti Buayhi. Dikatakan sebagai pengaruh Persia kedua karena dinasti Buayhi berasal dari keturunan Persia. Adapun penguasa-penguasanya adalah Ali bin Buayhi, Hasan bin Buayhi dan juga Ahmad bin Buayhi. Munculnya dinasti-dinasti kecil dalam Abbasiyah merupakan
dari lamanya masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, kemudian luasnya wilayah kekuasaan, dan juga kaum Mawali meminta jatah wilayah kekuasaan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan untuk mereka karena berjasa dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah sekilas tentang dinasti Buwayhi atau fakta-fakta unik dari dinasti Buwayhi. Mereka bertiga memulai karir menjadi prajurit biasa di daerah Al-Kharaj. Kemudian prestasi Ali sebagai kakak tertua sangat cemerlang, sehingga menjadi kepercayaan Panglima. Selain itu, mereka juga berafiliasi pada Syiah. Namun, ketika Panglima meninggal, Ali diangkat menjadi gubernur di Al-Kharaj. Selain itu, Ali meminta kedua adiknya menempati posisi penting di pemerintahan Al-Kharaj. Mereka bertiga kemudian mendirikan dinasti Buwayhi dan juga meminta legalitas kepada Khalifah Ar-Radih, namun ditolaknya. Sehingga saat dalam istana dinasti Abbasiyah sedang kacau, Khalifah meminta bantuan kepada dinasti Buwayhi, yang akhirnya berakhir dengan legalitas diberikan oleh Khalifah Ar-Radih terhadap dinasti Buwayhi, yang berarti nama penguasa dinasti Buwayhi juga masuk pada mata uang Abbasiyah. Dan Khalifah Abbasiyah hanyalah sebuah boneka dan juga bukan prioritas masyarakat. Sepeninggal dari ketiga putri Abu Syuja itu, Bani Buwayhi mengalami kemunduran yang sangat signifikan karena perebutan kekuasaan internal. Selain itu, kontribusi yang bisa kita ambil dari dinasti Buwayhi terhadap dinasti Abbasiyah adalah satu, prestasi militer. Kemudian yang kedua adalah persatuan umat Islam. Dan yang ketiga adalah menumpas pengaruh Turki. Selanjutnya adalah fase keempat yang disebut sebagai fase pengaruh Turki II. Terjadi pada tahun 1055 Masehi hingga 1199 Masehi. Adapun main ikonik dari periode keempat ini adalah dinasti Seljuk yang didirikan oleh Tughril-Bek. Disebut sebagai pengaruh Turki II karena dinasti Seljuk merupakan orang-orang keturunan Turki. Fase keempat ini terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah ke-26, yaitu Al-Qaim. Beliau merupakan keturunan bangsa Armenia dan ibunya bernama Qatrun Nada. Kekhalifahan dalam kendali Malik Ar-Rahim dari dinasti Buwayhi, namun diserang oleh panglima perangnya sendiri, yakni Al-Basisiri. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat hebat dan kemudian menewaskan Malik Ar-Rahim dan memenjarakan Khalifah Al-Qaim di kota Ana. Panglima Al-Basisiri mengundang Al-Muntasir sebagai Khalifah Fatimiyah untuk menguasai Baghdad. Namun tak lama kemudian pasukan besar datang menggempur pasukan Al-Basisiri dan mengembalikan kedudukan Al-Qaim di Baghdad. Meskipun sama saja dengan adanya Bani Buwayhi, namun setidaknya Abbasiyah tidak terintimidasi dari segi agama. Setelah Abbasiyah bangkit, Tughril-Bek menyerang dan membunuh seluruh wilayah Panglima Al-Basisiri, sehingga terjadilah pemindahan pusat peradaban pada masa dinasti Seljuk dari Shiraz ke Baghdad, Naisabur dan juga Rai. Adapun dinasti Seljuk sendiri dibagi menjadi 5, yakni Seljuk Besar, Seljuk Kirman, Seljuk Irak, Seljuk Syria dan juga Seljuk Rum. Sedangkan kontribusi yang bisa diambil oleh dinasti Abbasiyah pada masa itu adalah dari segi pendidikan. Yang pertama adalah Madrasah Hanafiyah di Baghdad, kemudian adanya Universitas Nizamiyah, kemudian yang terakhir adalah cabang madrasah di Irak, terutama daerah Khurasan. Sedangkan dalam sosial adanya asuransi pertama kali terjadi pada masa dinasti Seljuk. Kemudian adalah pengembalian jabatan Perdana Menteri yang telah dihapuskan oleh Bani Buwayhi. Yang terakhir adalah fase kelima, yang biasa disebut dengan masa-masa bebas dari pengaruh apapun, atau bisa disebut sebagai masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Dimulai pada tahun 1199 Masehi hingga 1258 Masehi. Adapun fakta-fakta pada fase kelima ini adalah 1. Fase ini dimulai pada masa Khalifah Abu Abbas An-Nasir, yakni Khalifah ke-34 dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah fakta kedua, wilayah kekuasaan hanyalah tersisa Baghdad saja, sedangkan daerah-daerah lain memerdekakan wilayah mereka sendiri.
Selanjutnya, fakta ketiga adalah masa-masa kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling fatal. Serta fakta keempat adalah pengaruh seorang Rafidhah, yaitu penasehat khalifah yang menjadikan dinasti Abbasiyah semakin menuju kemunduran. Adapun penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah lemahnya dua peradaban terbesar dalam Islam. Yang pertama, di daerah barat ada dinasti Umayyah II di Spanyol yang dihancurkan oleh kerajaan Nasrani, yakni Aragon dan Castelia yang dipimpin oleh Ferdinand dan juga Isabella. Selanjutnya di daerah timur ada dinasti Abbasiyah di Baghdad yang dihancurkan oleh kerajaan Mongolia, yakni Hulagukan. Bahkan dua sungai besar yang membelah kota Baghdad, yaitu Tigris dan juga Eufrat, menjadi hitam kelam hingga beberapa bulan akibat dari pembuangan abu dari pembakaran massal fasilitas dan juga seluruh peradaban Abbasiyah oleh Hulagukan. Demikianlah sedikit ulasan dari fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.